Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita mulai dari perkuliahan hari ini. Sebelumnya tugasnya belum hanya 2 yang mengumpulkan. Kenapa ya kok belum mengumpulkan tugas gitu ya? Belum record, Bu. Ya, recordnya belum record. PPT-nya udah belum recordnya, Bu. Dikumpulkan dulu. Oh, ya nanti kalau sudah langsung nggak apa-apa ya, meski ini delete gitu ya. Jadi yang sudah mengumpulkan Timotius dan Angger Wicaksono di sini tulisannya, lalu belum semua. Terus yang lain alasannya juga sama. Jadi intinya hari ini saya sebentar saja ya untuk pertemuan hari ini. Jadi maksudnya lanjutkan tugas yang kemarin resume. Nah, materi yang kedua ini kan melanjutkan PowerPoint pertama. Jadi di silabus adalah silabus pertemuan kedua itu adalah bagian konfigurasi perangkat lunak. Jadi yang pertama adalah skenario software configuration management, yang kedua adalah elemen sistem manajemen konfigurasi. Nah, yang materi kedua baseline dan konfigurasi perangkat lunak ya. Nah, kemarin sudah saya bagikan, sempat saya bagikan bentar ya, saya kemarin di sini ya. Nah, ini harapannya referensi ini tidak hanya di PPT saya yang dibuat untuk materi atau teori. Jadi buku e-book atau buku di perpustakaan, tapi kita belum bisa ke perpustakaan. Nah, itu bisa diambil untuk dijadikan referensi untuk mengerjakan tugas. Di sini kemarin saya bagikan pertemuan 1 hingga 2, lalu tugas ya. Nah, ini topik 2 ada software engineering Roger S. Pressman. Nah, ini ketika diklik, maka akan muncul buku yang ada di sini. Sebentar loading. Nah, bentar. Oh, ini nggak masuk berarti. Jadi kemarin di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Nah, ini terus saya buka di sini aja. Nah, ini ada satu buku e-book Pressman edisi 5. Yang pertama adalah, nah ini bahasa Inggris ya. Nah, ini ada konten-konten yang ada di bagian silabus. Jadi the product and the process in software engineering, terus managing and
managing software. Nah ini yang bagian kita, yaitu project management concept, software process and project metrics, terus software project planning, risk analysis and management, lalu ada project scheduling and tracking, software quality assurance, dan nah ini software configuration management. Oh ya, tidak terlihat di share. Mohon maaf. Iya, saya lupa menggantinya jadi screen ya. Ya. Jadi ini yang akan buku pertama yang akan ya, jadi pertama adalah buku dari Pressman. Nah, ini sebenarnya kalau beli di pasar, apa maksudnya di toko itu ada versi terjemahannya, murah, hanya berapa. Nah, kalau umpama mengerjakan bisa dengan itu. Sebentar. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini ada di chapter 9. Ketika dibuka chapter 9, itu adalah chapter 9. Untuk referensi software configuration management di buku e-book Pressman itu ada di chapter 9, di mana di chapter 9 berikut adalah melingkupi pengertian software configuration management, the output of software engineering. Jadi ada baseline, di sini akan ada baseline-nya. Baseline change in software configuration management. Nah, ketika kita lihat dari buku ini,
figur 9.1 baseline SCI and the project database. Nah, di sini ada software configuration interface, jadi ada software engineering task, tugas, lalu dimodified menjadi software configuration interface, format technical review. Nah, ini intinya adalah flowchart baseline itu ya intinya adalah teknis atau flowchart atau alur kerja di SCM atau SCI ya, bisa kita sebut SCI juga, interface atau manajemen software configuration management. Jadi yang pertama adalah software engineering task, kemudian dimodified dalam sistem SCI gitu ya maksudnya, lalu terdapat format technical review di dalamnya, lalu ada sistem approve. Nah, yang terakhir ada penjualan store. Bukan yang harus, maksudnya penyimpanan kok penjualan, mohon maaf. Store itu penyimpanan atau nah di sini dalam lingkup ini SCM atau SCI disimpan dalam hal sistem spesifikasinya, sistem software requirement-nya, sistem desainnya, source code-nya, test plan, or procedure or data, or operational system-nya. Nah, ini sekilas saja, jadi ada configuration object, proses di SCM itu ada 5 inti pertanyaan dari 5 inti pokok. Jadi ada how does an organizational identify and manage the many existing version of a program? How does an organization control change before and after software is released? Who has responsibility? How can we ensure that change? What mechanism is used to appraise other or of change that are made? Jadi intinya ini ya 5 pertanyaan ini. Nah, ini sudah mulai ke ER diagram. Jadi configuration management kita bisa identifikasi objek itu menggunakan data model, konseptual data model. Dulu pernah ada ya di pelajaran ada data model, entity relationship diagram, menggunakan Power Designer, dan yang lain. Nah, ini in the case of configuration management, itu butuh data model, data flow model, untuk menganalisis objek data yang akan digunakan. Nah, ini permisalan evolution graph-nya ya. Version control. Nah, ini sebentar, ini cuma saya tunjukkan saja bukunya. Harusnya saya menunjukkan PowerPoint-nya. Nah, ini ada configuration audit, lalu ada status reporting, SCM standard, summary-nya, kesemuanya. Nah, next-nya sudah masuk sini. Nah, saya tunjukkan yang bibit PowerPoint-nya aja.
Jadi kita masuk kepada hari ini ada baseline 10.2 ini ya. Ada baseline, lalu ada SCI baseline and database project, lalu SCM proses. Jadi dalam software configuration management itu terdapat bab-bab yang mana pertama adalah perubahan, di mana semakin terjadi perubahan dalam software. Lalu yang kedua, tujuan SCM sendiri apa, lalu software maintenance versus software configuration management, dan yang keempat, informasi dan perubahan. Yang kedua ada sumber dasar perubahan, lalu baseline, SCA baseline, dan database proyek. Lalu SCM proses, tanggung jawab SCM sendiri apa, lalu pertanyaan seputar SCM. Nah, identifikasi objek dalam SPM adalah tipe objek, ada keunikan objek, hubungan antar objek, lalu evaluasi objek, terdapat versi perangkat lunak, komponen tersebut, apa saja yang bisa diidentifikasi, lalu ada varian, hubungan objek konfigurasi, komponen, varian, dan versi. Lalu ada kontrol perubahan, bagaimana proses kontrol saat ada perubahan dalam software, lalu ada kontrol akses dan sinkronisasi. Dan yang terakhir itu ada audit konfigurasi dan SCM standar, di mana di dalamnya akan ada audit atau pemeriksaan kualitas dan yang lain. Nah, itu ada proses audit dalam SCM. Nah, mungkin saya mulai dari sini. Nah, pendahuluan perubahan. Dalam SCM itu dapat perubahan, yang mana hal tersebut tidak dapat dihindarkan ketika perangkat lunak komputer sedang dibuat. Nah, perubahan-perubahan tersebut meningkatkan tingkat kebingungan di antara para software engineering yang bekerja pada proyek tersebut. Nah, kebingungan tersebut tidak dianalisis sebelum perubahan tersebut dilaksanakan. Jadi harusnya dianalisis adalah sebelum perubahan software tersebut sudah siap catatan bagaimana perubahan dan pengerjaannya. Harusnya dicatat sebelum diimplementasi, lalu dilaporkan kepada yang ingin memproses mengetahui atau contohnya developnya, atau dikontrol dengan suatu cara yang akan meningkatkan kualitas dan mengurangi error. Nah, SCM adalah kemarin saya mengulang, SCM adalah kegiatan yang melingkupi semua proses atau payung yang dilaksanakan selama proses perangkat lunak. Nah, karena perubahan dapat terjadi kapan saja, maka kegiatan SCM dibuat untuk mengidentifikasi perubahan, mengontrol perubahan, mengimplementasikan perubahan dengan benar, lalu melaporkan perubahan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Nah, ada lagi yang mana terus software configuration management itu apa bedanya dengan software maintenance gitu ya? Software configuration management kita tahu bahwa suatu sistem yang mana melingkupi jika terdapat perubahan dalam software itu sendiri. Jadi itu ya. Nah, sedangkan apa software maintenance? Apa bedanya? Kok sepertinya sama istilahnya ya kan? Software maintenance bisa jadi pemeliharaan kan juga sama. Berbeda versi juga dia menangani juga gitu ya ketika ada perubahan versi. Nah, penting untuk dibedakan dengan jelas antara software maintenance dan software configuration management. Software maintenance adalah sejumlah aktivitas di dalam software engineering di mana terjadi setelah software diserahkan ke pelanggan dan telah dioperasikan. Software configuration management
adalah serangkaian kegiatan tracking dan kontrol yang dimulai ketika suatu proyek software dimulai dan berakhir ketika software sudah tidak beroperasi lagi. Nah, bedanya adalah yang kata-kata merah ini ya, kata terblok merah. Jadi ada setelah, itu adalah software maintenance. Sedangkan software configuration management adalah ketika suatu proyek tersebut dimulai. Jadi software configuration management melingkupi semua ya, mulai dimulai sampai tidak beroperasi lagi. Nah, sedangkan software maintenance hanya saat setelah. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin ada kebingungan di sini. Belum ya, saya lanjutkan dulu. Jadi yang pertama tadi adalah apa itu software configuration management ya. Lalu yang kedua adalah tujuan dari SCM itu apa. Terus apa perbedaannya antara SCM dan software maintenance? Kok sama kata-katanya ya, hampir sama tapi kok terdapat perbedaan. Nah ini jadi saya lanjutkan. Nah, adanya informasi dan perubahan. Keluaran dari proses software adalah informasi yang terkait 3, yakni 1 program komputer, baik dalam bentuk source code maupun executable. Lalu yang kedua, dokumen-dokumen yang menjelaskan program komputer tersebut yang ditargetkan baik untuk technical practitioner maupun user. Oh ya, sebentar, saya kirim saja ya ini ke grup materinya agar bisa dibaca. Sebentar ya. Ini sedang proses untuk memasukkan di grup. Untuk Zoom jadi gangguan lagi ya. Di e-learning sudah saya buat dari e-learning Zoom-nya, tapi masih gangguan juga. Kita akan pindah Zoom setelah ini, jadi akan saya buat Zoom baru. Oke, sambil saya loading materinya untuk saya bagikan ke WhatsApp, saya akan melanjutkan. Jadi, informasi dan perubahan pada SCM yang pertama, output yang ada di proses software itu adalah yang pertama adalah program komputer baik dalam bentuk source code maupun executable. Dua, ada dokumen-dokumen. Yang ketiga, terdapat data yang mana diisikan dalam program atau dikeluarkan dari program. Nah, item-item yang terdiri dari semua informasi yang dihasilkan sebagai bagian dari proses software secara kolektif disebut software konfigurasi item. Jadi, item-item
1 program komputer, 2 dokumen-dokumen, ketiga data, itu adalah termasuk sebagai software konfigurasi item. Selama proses rekayasa SCA berkembang dengan pesat, sistem tersebut menghasilkan sebuah software project plan dan software requirement specification, juga dokumen-dokumen yang terkait dengan hardware, yang mana dinamakan sebagai hierarki informasi. Jadi dari tadi maupun program komputer, dokumen-dokumen, data, nah itu bila nantinya berkembang pesat, maksudnya itu adalah softwarenya itu mengalami pertumbuhan. Contoh umpama ada satu program, nah di dalam software tersebut bisa dihasilkan beberapa program gitu ya. Nah itu nantinya satu susunan dokumen-dokumen hasil dari perkembangan program di SCI tersebut itu dinamakan menjadi suatu hierarki informasi. Hierarki kita sebut sebagai suatu susunan ya, hierarki ya. Jadi nanti akan ada susunannya dari suatu program tersebut. Jadi ada program komputer, di bawahnya ada dokumen-dokumen, di bawah dokumen terdapat hierarki data. Next, nah perubahan tersebut masuk ke dalam proses rekayasa. Perubahan dapat terjadi kapan saja untuk suatu alasan. Ini sesuai dengan hukum 1 sistem engineering yang menyatakan tidak masalah di mana Anda berada dalam siklus kehidupan sistem. Sistem akan berubah dan keinginan untuk mengubahnya akan selalu ada selama siklus hidup tersebut. Nah, sumber dasar perubahan software configuration management. Terdapat 4 sumber dasar perubahan. Yang pertama, adanya kondisi pasar atau bisnis yang baru. Yang kedua, keinginan pelanggan. Yang ketiga, reorganisasi. Yang keempat, kendala anggaran atau jadwal. Nah, ini saya bagikan dulu ke grup ya. MK animasi. MK animasi, MKPL. Nah, bisa dibuka di grup. Nah, ini dari sumber dasar perubahan. Ya, tadi ada pasar baru. Jadi, mengapa software itu berubah? Namanya versi 1, lalu kok jadi versi 2? Atau umpama Android Jelly Bean kok sekarang jadi Android Oreo. Nah, itu karena dia adalah memenuhi juga keinginan pelanggan juga. Nah, keinginan pelanggan baru yang meminta modifikasi data yang dihasilkan oleh sistem informasi. Fungsionalitas yang diberikan oleh produk berubah menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Layanan yang diberikan oleh suatu sistem itu juga bisa menjadi lebih basisnya juga akan ditambah juga ya, mungkin juga tidak mungkin gitu. Lalu reorganisasi atau perampingan bisnis yang menyebabkan perubahan prioritas proyek dan atau struktur tim rekayasa perangkat lunak. Adanya reorganisasi semula terdapat ya timnya itu divisinya berbeda-beda menjadi ya kalau di sini reorganisasi di sini bisa jadi perampingan atau perluasannya. Lalu yang keempat, ada kendala-kendala anggaran atau jadwal yang menyebabkan redefinisi sistem atau produk. Banyak ya, jadi sumber dasar perubahan itu inti dari 4 sumbernya itu ada apa intinya 4 ini ya, bisnis baru, keinginan pelanggan, reorganisasi, lalu ada kendala-kendala anggaran atau jadwal. SCM di sini adalah sekumpulan kegiatan yang menangani perubahan-perubahan dari hal tersebut. SCM dapat dipandang sebagai kegiatan SQA, software questionnaire,
sistem question answer yang dipakai selama proses perangkat lunak. Jadi bisa saja dia seperti ya Q&A gitu ya, dia yang melingkupi gitu ya. Apa ada kondisi pasar baru apa yang terjadi? Contoh, umpama kondisi pasar saat ini membutuhkan digital signature. Nah, software tersebut harus punya digital signature di dalamnya, item digital signature. Nah, untuk itu dia seperti sistem Q&A di mana jika terdapat suatu perubahan, maka dia akan langsung menjawab perubahan tersebut seperti itu. Itulah SCM, Software Configuration Management. Nah, masuk baseline. Nah, masih dalam perubahan dari software. Perubahan adalah kenyataan di mana dalam perkembangan proses perangkat lunak, pelanggan ingin memodifikasi persyaratan-persyaratan. Nah, sedangkan pengembang ingin memodifikasi metode-metode teknis. Nah, manajer di sini berperan sebagai seorang yang melakukan suatu teknis cara pendekatan proyek, bagaimana di sisi pengembang dia akan memodifikasi metode tersebut. Nah, sedangkan pelanggan adalah yang menginginkan modifikasi tersebut. Nah, manajer adalah seorang yang perantara dari antara pelanggan dan pengembang, mana ingin memodifikasi cara pendekatan proyek, bagaimana cara memodifikasi metode-metode, sebetulnya seperti itu. Nah, next. Di sini baseline adalah sebuah konsep SCM yang membantu dalam kontrol perubahan-perubahan. Di sini terdapat standar IEEE mendefinisikan baseline sebagai suatu spesifikasi atau produk yang telah direview secara formal dan disetujui bersama, yang selanjutnya berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan lebih lanjut, serta dapat diubah hanya melalui prosedur-prosedur kontrol perubahan formal. Nah, dalam konteks software, baseline adalah milestone atau bisa saja ditandai dengan penyampaian SCI dan persetujuan SCI yang diperoleh melalui suatu sistem FTR. Nah, ini adalah sumber dari dasar perubahan ya. Yang pertama adalah perubahan tersebut memang keinginan dari pelanggan dan nanti yang akan mengembangkan adalah pengembang. Sebentar, baterai saya habis.